Selamat pagi. Aduh, senang banget hari ini bisa ketemu Kak Mira lagi, Kak Randan lagi buat bersekolah minggu. Aku juga senang banget Kak, tapi aku kangen banget ketemu kakak-kakak sekolah yang lain dan juga ketemu adik-adik. Iya, bukan cuma Kak Randan, aku juga kangen ketemu sama adik-adik yang lucu-lucu, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Ya udah lama kita ketemu. Ya itulah, kita nggak tahu ya, karena datang si corona itu yang memisahkan kita, hubungan kita, jadi jarang ketemu deh. Betul. Tapi adik-adik, kita nggak usah khawatir ya, kita berdoa aja sama Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menghilangkan corona itu dari muka bumi ini. Sampai nanti mungkin dalam waktu dekat kita bisa ketemu lagi ya kakak-kakak ya. Iya. Tapi Kak Vivi, kira-kira dari Kak Vivi sendiri ada nggak sih tips-tips untuk supaya kita dan adik-adik di rumah nggak kena corona? Oh, ada dong. Kita mau melakukan 3M. Apa tuh Kak? M yang pertama, kita harus memakai masker atau face shield seperti ini. M yang kedua, kita harus menjaga jarak. Dan M yang ketiga, kita mencuci tangan sesering mungkin. Oh, seperti itu ya Kak. Kayaknya mesti ada tambahan sedikit kali ya Kak ya. Apa ya? Apalagi untuk anak-anak ya Kak, kita harus rajin makan ya, biar fit tubuh kita, biar sehat. Jadi jauh deh dari terhindar dari penyakit virus-virus. Biar kita nanti cepet ketemu lagi Kak. Ya itu ya, mesti tambahannya. Oke, kita mau sekolah minggu. Ya. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Bersukacita. Adik-adik, Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Kakak Yera dan Kakak Randa, selama seminggu ini pernah nggak sih kita melakukan kesalahan? Pasti pernah lah Kak. Aku ada Kakak Randa. waktu itu pernah satu kali berbohong sama mama aku. Oh gitu. Kalau Kak Yera, Kalau aku suka belajar sama mama aku. Kalau disuruh beli, misalnya nih disuruh ke warung, aku suka males Kak. Salah ya itu ya. iya, kalau begitu kita semua pasti pernah melakukan salah kan? Iya. Untuk itu kita sama-sama mau Iya. mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Setelah kita mengaku dosa kita, mari adik-adik kita terima berita anugerah terambil dari Yesaya 12 ayat 1. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita menyanyi, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan.
melakukan perbuatan yang ajaib di antara kami. Baik, mari kita bermazmur yang terambil dari Mazmur 77 ayat 15. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Nah, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita semuanya lipat tangan kita, tutup mata kita karena kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini kami mau duduk diam, mau dengar-dengaran apa yang mau Tuhan katakan kepada kami melalui cerita dari guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberikan kami pengertian untuk dapat memahami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga guru sekolah minggu yang mau menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita Tuhan. Duduk yang manis ya. Kakak Yera akan bercerita. Cerita ini judulnya Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Pada waktu itu tahu nggak adik-adik? Yosua diperintahkan Tuhan untuk merebut tanah Kanaan. Tetapi mereka belum tahu seperti apa sih kota itu, tanah Kanaan dan kota Yeriko. Lalu Yosua ingin mengetahui kota itu di mana. Dia menyuruh 2 orang pengintai. Tahu nggak pengintai itu apa? Apa ya pengintai? Pengintai itu sama dengan mata-mata. Yosua menyuruh mata-mata untuk melihat, mengamati negeri Kanaan dan kota Yeriko. Lalu pergilah 2 orang yang disuruh oleh Yosua itu untuk melihat atau memata-matai kota Yeriko itu. Tibalah saatnya mereka di sebuah rumah seorang perempuan yang bernama Rehab. Rumah Rehab. Kenapa mesti di rumah Rehab ya? Karena rumah Rehab itu perbatasan dengan kota Yeriko. Jadi bisa ngelihat kota Yeriko dari rumah Rehab itu. Lalu mereka dibantu oleh Rehab untuk turun dari rumahnya Rehab, turun dari jendela untuk melihat kota Yeriko. Dia melihat-lihati, mengamati, oh ternyata seperti itu kota Yeriko. Akhirnya dia tahu. Lalu kedua orang ini pergi menceritakan kepada Yosua, negeri Kanaan itu seperti apa sih? Negeri yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan akhirnya mereka tahu kota Yeriko itu seperti apa. Lalu Yosua memimpin umat Israel bersiap-siap menyeberangi sungai Yordan atas perintah Tuhan dengan tabut Tuhan berjalan diusung di depan. Jadi tabut Tuhan itu berjalan di depan dan Yosua bersama dengan umat Israel berjalan menuju ke kota Yeriko. Mereka berangkat pagi-pagi banget. Benar-benar pagi. Mereka bangun pagi-pagi dan bersiap-siap diri untuk menuju ke kota itu. Kota itu dilalui oleh sungai yang bernama Sungai Yordan. Mereka dengan yakin tetap pergi karena harus melalui Sungai Yordan yang begitu dalam. Mereka membawa di depan tabut perjanjian yang berisi 10 perintah Tuhan. Mereka berjalan, ada juga yang naik keledai atau seperti keledai itu seperti kuda, ya, tapi lebih kecil. Mereka membawa seluruh barang-barangnya.
Tibalah mereka di sungai Yordan. Wah, mereka berpikir bagaimana mungkin kita ke kota Yeriko ya? Karena di kota Yeriko itu ada sungai yang dalam, kita harus lalui sungai itu. Gimana caranya ya mereka melalui sungai itu? Tetapi Tuhan itu selalu menyertai mereka. Gak ada yang susah di mata Tuhan. Semuanya pasti dilalui dengan baik. Pada saat mereka mendekati sungai Yordan, mereka menginjakkan kakinya di sungai Yordan. Tiba-tiba air sungai Yordan terbelah menjadi dua bagian. Jadi terbelah menjadi dua adik-adik. Di tengah-tengah itu dataran kering. Jadi mereka bisa lalui. Mereka melalui, berjalan di tengah tanah yang kering. Sungguh-sungguh ajaib perbuatan Tuhan, mereka bilang. Tuhan itu benar-benar berkuasa. Sungai yang begitu dalam mereka lalui dengan gampangnya. Dataran yang rendah itu mereka lalui dengan gampang. Dan karena pertolongan Tuhan, mereka dapat menyeberangi sungai Yordan yang dalam itu. Satu persatu mereka berjalan melalui sungai Yordan, menyeberangi sungai itu. Satu persatu tiba di kota, satu persatu tiba di kota Yeriko. Tiba-tiba, tapi sebelum mereka tiba, Yosua memerintahkan 12 orang dari 12 suku untuk mengambil batu dari dasar sungai Yordan. Satu batu mewakili satu suku umat Israel, untuk menjadi peringatan dan pengajaran kepada anak-anakmu bahwa Allah telah mengeringkan sungai Yordan supaya umat Israel berjalan di tanah yang kering. Nah, akhirnya dengan bersuka cita mereka tiba di kota Yeriko tanpa ada halangan dan rintangan apapun. Karena itu perintah Tuhan, mereka melakukan perintah Tuhan. Jadi adik-adik, kalau apa yang Tuhan perintahkan, dilakukanlah dengan baik. Demikianlah cerita kita pada pagi ini. Cerita ini terambil dari mana ya? Kalau adik-adik ingin tahu lebih jelasnya, adik-adik boleh baca di Yosua pasal 1 sampai 4. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merubah tanah Kanaan. Demikianlah cerita kita, adik-adik. Demikian firman Tuhan. Amin. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dari yang dibawakan oleh Kayara tadi, mari kita menyanyi adik-adik dari Kidung Ceria 37, Allah Bapa melindungi. Dan memuji namamu yang agung itu. Kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Mintalah, Mintalah. Mintalah, mintalah, maka akan diberi.
Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan yang sudah kita berikan untuk Tuhan dan dirangkaikan dengan doa syafaat. Untuk itu, adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kami juga boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah yang sudah kami dengar. Tuhan Yesus selalu menyertai bangsa Israel. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus juga akan menyertai langkah kehidupan kami, anak-anak-Mu. Tuhan, sebagai ucapan syukur kami kepadamu, kami sudah memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Berkatilah Tuhan Yesus persembahan ini, agar persembahan ini boleh berguna bagi program kegiatan sekolah minggu di jemaat-Mu, Jemaat Warakas. Berkati juga yang masih sisa pada kami, pada kedua orang tua kami, biarlah apa yang sisa Engkau boleh berkati dan dapat kami pergunakan dengan baik. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk kami anak-anak-Mu dalam pendidikan kami. Tuhan berkati, anugerahkanlah kami kepintaran, kecerdasan ya Tuhan bagi kami, agar kami boleh menjadi anak yang pintar. Berkati pendidikan kami yang pada saat ini ada di antara kami yang masih belajar di rumah karena keadaan COVID-19. Tuhan Yesus, anugerahkanlah kami anak-anak-Mu selalu kesehatan dan kekuatan, keselamatan bagi kami. Di tengah-tengah musibah COVID-19 ini Tuhan lindungi kami, biarlah kami semua dalam keadaan sehat, tanpa ada gangguan apapun, tanpa ada virus-virus yang akan singgah di dalam tubuh kami. Kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, kami anak-anak-Mu boleh dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada yang sakit. Tuhan datang dan jamah mereka agar mereka boleh pulih dan sehat kembali. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami, berkati mereka, jaga mereka, lindungi mereka. Engkau anugerahkan mereka kesehatan dan kekuatan, keselamatan Engkau anugerahkan kepada mereka yang bekerja. Engkau berkati yang di rumah, sebagai ibu rumah tangga juga Engkau berkati. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin berulang tahun dalam minggu ini. Engkau berkati mereka Tuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh, boleh menjadi anak yang baik, anak kebanggaan Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah musibah COVID ini, kami percaya Tuhan selalu melindungi kami dan menyertai kami. Dan kami yakin dan percaya virus itu akan pergi dan berlalu dari muka bumi ini. Bapa di dalam surga, inilah kami anak-anak-Mu yang berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami, doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, setelah kita berdoa bersama-sama dengan Kayera, doa syafaat dan doa persembahan, mari kita menyanyi Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Sinar
mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi Kidung Ceria 349. Ayo